Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Ini di pagi hari pas waktu libur sekolah ya. Ini kamar aku emang gak ada tempat tidurnya, jadi langsung di kasur lantai aja, tapi pakai busa ya. Udah lama banget aku gak pakai kasur yang ada dipannya gitu, karena pernah adik pas waktu bayi itu jatuh dan giginya patah, jadi trauma banget. Kalau sekarang mah jadinya kebiasaan ya. Lagi pula anak-anak kalaupun udah gede tidurnya itu nggak mau diem. Ini aku kasurnya ada 2, dirempetin aja karena si kakak pengen tidur sama emaknya, jadi nggak apa-apa deh, bareng-bareng aja ya. Nah ini kasurnya mau aku senderin, mau aku beresin, karena kalau di siang hari aku kasurnya nggak pernah di bawah ya, jadi disenderin kayak gini supaya anak-anak gak pada nginjek gitu. Nah ini bantalnya mau aku rapihin di bagian pinggir kayak gini supaya kelihatan lebih rapih gitu. Jangan sapok sama sarung bantalnya yang warna-warni, emang kayak gini ya teman-teman. Jadi seadanya aja. Kalaupun ada temennya itu nggak sepasang gitu. Nah ini si spraynya mau aku lipetin. Kalau misalnya udah pada bau gitu biasanya aku cuci, tapi kalau misalnya masih bersih biasanya aku simpan dulu di dalam lemari gitu. Gak pernah aku pakai spray pas waktu di siang hari. Biasanya kalau siang hari anak-anak tidurnya kalau nggak di kursi ya di kamar yang satu lagi yang udah ada spraynya gitu. Ini aku mau lipetin dulu dan si kakak mau berangkat sekolah ya. Bentar lagi mau liburan Imlek ya, jadi anak-anak pas minggu depan itu ada 3 hari libur panjang. Kayaknya aku gak bakal kemana-mana ya, karena keuangan di keluarga kita itu lagi gak baik-baik saja. Alhamdulillah untuk bayaran sekolah anak-anakku dapat bantuan dari pemerintah. Aku juga bantu keuangan keluarga juga dengan jualan kue bolu ya, walaupun cuman kecil-kecilan, 1 loyang itu cuman 1 hari, tapi alhamdulillah untuk ongkos anak-anak yang seharinya itu 15.000 untuk 1 anak ya, dan si ade itu sehari sama emaknya itu 12.000. Jadi total sehari yang aku keluarkan itu 50.000 untuk anak-anak plus jajan ya, sekaligus kalau ada sumbangan sedikit-sedikit. Dan di siang harinya aku mau bikin bolu untuk jualanku, walaupun cuman sedikit tapi alhamdulillah ini rutin ya. Kalau misalnya lagi rame biasanya 2 loyang, tapi untuk kali ini aku mau bikin 1 loyang dulu. Ini seperti biasa telurnya aku masukin dipisah dulu karena takutnya ada telur yang dingin dan dapat merusak kuenya. Jadi sayang banget ya. Paling favorit kalau bikin kue bolu yang rasa coklat. Jadi kalau misalnya beda warna biasanya kurang rame gitu. Jadi pas waktu bikin kue warna coklat lumayan cepat habis, padahal sama aja ya, cuman pewarnanya aja berbeda. Mungkin karena kayak brownies gitu jadi cepet. Aku biasanya pakai SP perapatan kayak gini supaya lebih murah ya, karena 1 perapat itu harganya cuma 5.000. Aku juga pakai baking powder dan baking soda supaya kuenya jadi lebih tinggi. Kalau pertama bikin itu aku pakai telur 3, si kuenya itu nggak tinggi dan nggak mengembang, jadi bantet gitu. Jadi ini udah untuk beberapa kali aku praktek, alhamdulillah hasilnya lumayan ya, nggak terlalu mengecewakan. Ini aku pakai open tangkring.
Jadi ini opennya nggak terlalu besar, jadi cuman cukup satu loyang aja. Jadi kalau misalnya ada pesanan 2 loyang, biasanya aku sampai 2 kali bakar. Nanti kalau misalnya punya rejeki lebih, pengennya si opennya agak sedikit besar, jadi bisa sekalian aja bikin kuehnya. Makasih teman-teman udah mampir ke channel Sederhana Ibu Rumah Tangga. Ini kegiatanku setiap hari ya. Kalau di kampung, alhamdulillah bisa nambah-nambah buat penghasilan anak-anak. Mudah-mudahan di channel YouTube ini aku bisa berpenghasilan ya. Untuk kali ini sih belum ya, masih merangkak gitu, merayap. Jadi dibantu ya teman-teman untuk share, komen, dan like ya. Aku biasanya bikin kue bolu itu suka dilebihin sedikit supaya anak-anak tetap makan kuenya ya. Karena mereka walaupun tiap hari aku bikin tetap aja pengen nyobain gitu. Dalam satu loyang biasanya bisa dapat 20 potong kalau ukurannya sedang-sedang gitu ya. Nah ini loyangnya udah dikasih margarin sama anak aku, jadi lumayan ya punya anak gadis, bisa bantuin sedikit-sedikit, bantuin ibunya walaupun cuma ngolesin ke loyangnya aja. Nah ini adonannya udah hampir selesai. Tadi aku pakai minyak goreng aja ya, jadi aku nggak pernah pakai margarin supaya lebih ekonomis dan lebih cepat. Karena kalau pakai margarin biasanya dilelehin dulu, dan kalau misalnya nge-mixer itu lumayan lama biasanya, jadinya si menteganya bakalan dingin dan ngegumpel lagi. Aku pakai perisa coklat ya supaya rasanya lebih nyoklat gitu. Itu dalam satu wadah itu 6.000 bisa berkali-kali pakai, jadi ekonomis banget. Biasanya dalam satu loyang itu modalnya cuma 15.000, itu pun kalau telurnya lagi mahal. Kalau telurnya lagi murah, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen buat makan kue bolu, mendingan bikin aja karena lebih murah dan lebih ekonomis gitu. Kalau misalnya beli biasanya jatuhnya 35.000 satu loyang ya. Kalau bikin sendiri itu 15.000 udah dapet bolu yang super enak. Apalagi kalau misalnya pengen rasanya lebih premium, boleh aja pakai mentega atau butter ya. Tapi kalau aku pakainya minyak goreng aja. Kadang-kadang aku juga bikin donat ya, tapi kalau donat itu sesuai sama cuaca aja, karena kalau misalnya di luar hujan terus, itu biasanya kurang bagus dan kurang tinggi. Jadi kalau misalnya musim hujan, biasanya aku bikin kue bolu aja, karena nggak bakalan terganggu asal si pengembangnya itu baru ya. Nah ini aku sedikit usaha buat nyoplokin ini si gagangnya, si buat pemuternya, karena ini teh harganya cuma 45.000, jadi ya agak sedikit susah ngelepasinnya. Setelah semuanya beres, sambil nunggu bolunya matang, aku mau cuciin piring semuanya ya. Jadi kalau nanti donatnya udah matang, pekerjaannya semuanya udah beres. Gini pekerjaan ibu rumah tangga ya, sambil nunggu kuenya mateng ngerjain yang lain. Jadi semuanya bakaran beres. Alhamdulillah kalau misalnya tiap hari dapat orderan, anak-anak bisa buat ongkos dan uang belanja gak keganggu ya. Karena kalau misalnya udah mulai sekolah biasanya ongkos itu sama jajan. Kalau enggak ada bayaran yang lain, sumbangan-sumbangan, gak tahu ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk cari nafkah seterusnya.
Dan akhirnya cucian piringku udah beres. Sambil nungguin kuenya mateng, aku ngangetin dulu lauk yang tadi pagi aku masak, yaitu telur di balado. Jadi aku angetin buat makan nanti sore. Aku bikin telur balado itu 10 butir ayam ya. Nah ini sisanya buat makan nanti sore. Anak-anak aku mau goreng tahu aja, karena anak-anak gak terlalu suka sama yang namanya telur dicabein. Nanti aku ambil dulu tahunya di kulkas sambil ngeliat ini teh adonan bolunya bagus apa enggak. Kadang udah berkali-kali bikin juga masih belum pede ya, takutnya hasilnya belum bisa sempurna. Kalau sekarang mending ya, kalau bikin bolu itu enggak terlalu lama, dan panasnya juga jangan terlalu besar supaya enggak gosong. Jadi pas waktu ngopen itu si kompornya itu sedang aja, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nah ini aku keluarin tahunya di dalam kulkas, lanjut aku mau simpan di dalam baskom dan ditambahin air dan ditambahin garam. Alhamdulillah bolunya udah mateng, udah aku tusuk-tusuk dan ternyata udah kering, tinggal kita keluarin aja. Ini bolu 3 telur, alhamdulillah menul ya. Jadi aku mau keluarin dulu buru supaya yang bagian atasnya itu nggak nempel. Kalau kita ngolesin menteganya banyak, jadi keluarnya gampang ya dari loyangnya ya. Jadi kalau mau ngolesin mentega itu harus benar-benar rata, apalagi di bagian bawahnya ya. Nah ini alhamdulillah mau aku potong-potong dulu semuanya jadi 20 potong. Kalau misalnya ukurannya besar-besar, kalau kecil itu bisa sampai 23 potong. Ini anakku juga mau nyobain. Terus ini bener deh, ini bener kita tadi katanya oke. Lanjut aku mau bungkusin ke dalam plastik supaya lebih gak digigitin semut ya, dan gampang dibawanya. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Adik. Biar adik yang keluarin.